Ini adalah tampilan dari media pembelajaran yang kita buat menggunakan Google Sites, di mana nanti teman-teman kita akan coba membuatnya seperti ini ya, di mana Google Sites ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google untuk membuat website dengan gratis ya, artinya tanpa perlu bayar. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Oke, ini contoh saya membuat media pembelajaran mata pelajaran informatika, di mana di sini ada beberapa menu yang kita sediakan. Di antaranya ada halaman muka, ada kompetensi dasar, ada materi pembelajaran, ada soal latihan. Nah, ini adalah cover dari halaman muka. Silakan teman-teman bisa dibuatnya menggunakan PowerPoint ataupun media yang lainnya sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Nah, di bawah juga ada menu, di antaranya ada menu kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan soal latihan. Ini difungsikan untuk mempermudah akses pengguna media pembelajaran kita ke halaman berikutnya. Nah, di bawah juga di sini saya menyediakan ada tombol ya yang bisa diakses untuk melaksanakan atau melakukan chat kepada kita sebagai tenaga pengajar. Misalkan di sini kalimatnya, jika ada yang kurang paham silakan chat melalui tombol di bawah ini. Nanti ini akan langsung terkoneksi atau terhubung secara otomatis ke dalam nomor WA yang terhubung dengan tombol ini. Oke, baik teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah beberapa menu yang disediakan. Selain halaman muka, di sini juga ada kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini misalkan ya. Nah, di sini saya menyisipkan gambar. Jangan lupa sewaktu kita menggunakan gambar yang sumbernya dari Google, sebutkan ini sumbernya dari mana. Ini tujuannya adalah untuk bahwa gambar yang kita ambil ini bukan gambar kita tapi milik orang atau milik yang lain. Nah, di bawah juga disediakan menu untuk mengakses supaya lebih mudah ke halaman-halaman berikutnya. Oke, nah selanjutnya ada menu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini berisi materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini sesuai dengan KD yang akan dibahas. Seperti ini contohnya ya. Nah, di mana nanti teman-teman bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan teks, atau juga bisa menyisipkan link video YouTube ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini untuk saya contohnya biar enggak terlalu banyak menuangkan materi di dalam di dalam media ini, saya sisipkan link YouTube. Tentunya link YouTube yang kita buat disesuaikan dengan materi yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan terakhir soal latihan. Nah, di mana soal latihan ini saya kombinasikan dengan soal yang sudah saya buat di Google Form. Ya, di mana saya yakin teman-teman sudah pada bisa untuk membuat Google Form. Nah, jadi nanti link dari Google Form tersebut kita gabungkan dengan media pembelajaran yang kita buat dengan menggunakan Google Sites dengan sangat mudah. Nah, ini adalah gambaran awal yang akan kita lakukan nanti sewaktu kita akan membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tayangan video pembelajarannya melalui channel YouTube ini. Jangan lupa bagi yang belum melakukan subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu untuk tujuan pengembangan dari channel YouTube ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Resa Gustian, dimana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung aja bagaimana cara tutorial membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites. Tapi sebelumnya, teman-teman ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya, teman-teman harus punya akun email dari Gmail ya. Nah, karena Google Sites yang akan kita gunakan itu sinkronisasinya menggunakan akun Gmail
Yang kedua, teman-teman juga harus menyiapkan aset-aset yang diperlukan untuk kebutuhan dari media pembelajaran tersebut, ya. Nah, asetnya bisa apa aja? Nah, asetnya itu bisa berupa materi teks, ya, materi berupa teks, bisa juga berupa gambar, bisa juga berupa video, ataupun berupa aset-aset lain yang memang diperlukan di dalam membuat media pembelajaran menggunakan Google Site. Oke, selanjutnya teman-teman, ya, link yang digunakan untuk mengakses Google Site itu seperti apa? Kalau misalkan teman-teman belum tahu, kita googling aja, ya. Oh, ini belum terkoneksi, mohon maaf. Nah, kita googling saja. Nah, di sini silakan ketikkan Google Sites. Oke, nah di sini ada ya, https://sites.google.com. Silakan kita klik akses, ya, dengan catatan akun Gmailnya sudah tersedia, ya. Akun Gmailnya sudah tersedia, sudah tersinkron. Kalau belum pun silakan nanti bisa sign in menggunakan akun Gmail Anda semua. Oke, nah di sini sudah ada beberapa sites yang sudah saya buat, ya. Sekarang kita akan coba bagaimana membuat sites media pembelajaran yang nanti akan kita gunakan untuk memberikan materi kepada putra-putri kita. Caranya, silakan pilih yang situs baru kosong ini. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan pertama kali adalah sebuah halaman muka dengan tampilannya seperti ini, ya. Oke. Nah, di sini ada bagian header, ya. Bagian header ini silakan bisa diganti oleh teman-teman semua dengan misalkan Maple Informatika kalau saya misalkan, ya. Silakan diatur ukuran hurufnya, begitu juga jenis hurufnya. Oke, ini contoh aja, ya, misalkan jenis hurufnya ini. Oke, terus jadinya juga silakan diatur sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nah ini terus situsnya judulnya apa nih? Judul situsnya nih, misalkan saya kasih contoh latihan lah, ya. Nah, judul situsnya silakan latihan, nanti juga bisa Anda rubah, bisa ganti. Nah, perhatikan di sebelah kanan tampilan sites ini ada beberapa menu, diantaranya ada menu sisipkan, menu halaman, menu tema, ya, dimana menu sisipkan itu adalah objek-objek atau tools yang nantinya akan kita sisipkan ke dalam halaman website ini atau ke halaman situs ini, ya. Nah, bisa berupa teks, berupa gambar, berupa sematkan, misalkan kita punya URL, berupa drive, ataupun misalkan kita bisa menyisipkan toolbar atau tool-tool lain yang memang diperlukan untuk kebutuhan site kita, seperti teks yang dapat dicuitkan, daftar isi, tombol pemisah, dan sebagainya, ya. Termasuk YouTube di sini ada, jadi sehingga nanti teman-teman bisa menyisipkan link YouTube ke dalam media ajar yang kita buat. Oke, selanjutnya di sini ada halaman. Nah, halaman ini berfungsi untuk menambah halaman yang kita perlukan untuk menampilkan materi pembelajaran yang akan kita buat di sini. Dan di sini nanti ada tema, disesuaikan dengan kebutuhan temanya. Silakan dipilih sesuai dengan selera Anda masing-masing. Oke, di atas di sini ada beberapa toolbar yang nanti akan kita gunakan. Di antaranya ini, ya. Simbol link ini adalah untuk menampilkan link dari sites yang sudah kita buat supaya bisa diakses oleh user atau pengguna, ya. Dan di sini ada tombol publikasikan. Ini adalah tombol yang berfungsi untuk mempublikasikan site yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita langsung aja praktekkan. Nah, ini ada pertama kali site dibuka atau tampil, ini adalah tampilan halaman utama atau halaman muka, ya, atau home. Sekarang kita akan coba
menambahkan halaman di sini ya teman-teman ya. Nah, menambahkan halaman dengan cara mengklik tombol plus di sini. Nah, apa halamannya? Misalkan karena kita akan membuat media pembelajaran, misalkan di sini saya tampilkan halaman untuk isi kontennya adalah kompetensi dasar, misalkan ya seperti ini. Selanjutnya selesai. Nah, maka perhatikan di sini muncul dua menu. Yang pertama halaman muka, yang kedua halaman kompetensi dasar. Ya, kalau misalkan kita klik yang halaman muka, maka isinya ini, kompetensi dasar isinya ini. Ya, terus kita tambahkan lagi, misalkan materi pembelajaran. Klik selesai. Ya, terus kita tambahkan lagi, misalkan apa? Soal latihan. Selesai ya. Oke, nah di sini kita sudah ada 4 menu ya. Dimana masing-masing menu nanti akan berisi konten yang berbeda-beda disesuaikan dengan judulnya. Ya, nah terus ini kebetulan si headernya itu sama ya. Nah, untuk header, bagian header ini gambarnya nanti bisa kita bedakan ya. Misalkan atau mungkin juga bisa kita hilangkan ya. Nah, untuk yang halaman muka akan coba saya hilangkan ya bannernya. Di sini yang tampil hanya judul ya. Itu pun headernya nanti akan kita gunakan menggunakan header atau misalkan gambar yang kita buat sendiri. Nah, terus untuk kompetensi dasar, misalkan kita ubah gambarnya. Nah, boleh menggunakan gambar yang kita desain sendiri atau gambar yang disediakan oleh si site itu sendiri di sini. Ya, silakan pilih sesuai selera. Misalkan aja saya kasih contoh yang ini. Ya, oke, setelah itu pilih. Maka gambarnya akan berubah. Begitu juga yang materi pembelajaran, silakan dirubah gambarnya. Ya, contohnya misalkan yang ini boleh lah ya. Dan begitu juga yang soal latihan. Soal latihan dipilih gambarnya sesuai dengan selera kita atau disesuaikan dengan isi konten. Terus pilih. Nah, oke. Kita sudah berhasil memilih atau merubah header dari masing-masing menu ya. Sekarang kita coba masuk dulu ke halaman muka ya teman-teman. Nah, saya di sini akan coba menyisipkan. Nah, sekarang kita akan coba menyisipkan gambar atau cover yang sudah saya buat ya. Dengan cara memilih sisipkan gambar, terus pilih atau misalkan kalau yang ada di site boleh pilih tombol pilih atau misalkan kita akan upload dari cover yang kita buat. Oke, misalkan saya kasih contoh yang ini ya. Ini covernya udah saya buat seperti yang tadi saya sampaikan. Aset-asetnya silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pas kita membuat media ajar menggunakan Google Site ini tidak perlu lagi mencari aset-aset tersebut ya. Kita tinggal klik saja seperti itu. Setelah itu open. Nah, maka akan muncul. Nah, covernya atau gambarnya silahkan diperbesar, disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan kita. Misalkan aja kalau kurang besar kita tarik dengan cara memilih tanda-tanda ini ya. Aduh, bentar nih, koneksi internetnya terputus sepertinya nih. Oke, silakan ya diperbesar ininya, gambarnya sesuaikan dengan ukuran atau kebutuhan dengan cara mengklik tombol-tombol biru yang warna biru berada di antara sisi-sisi gambar ya. Kalau memang sekiranya sudah cukup, oke, kita lepas. Nah, selanjutnya kita akan coba publikasikan terlebih dahulu rancangan dari site yang barusan kita buat ya, supaya bisa diakses oleh yang lain atau pengguna ya, dengan cara mengklik publikasikan. Oke ya. Nah, misalkan ini mau dikasih contoh apa? Alamat webnya materi
latihan. Contoh aja ya, silakan nanti teman-teman sesuaikan. Setelah itu publikasikan. Nah, ini sudah ada, udah kita publikasikan. Selanjutnya untuk mengakses halaman site yang sudah kita publikasikan dengan cara memilih ini teman-teman ya, salin site link yang dipublikasikan. Nah ini setelah itu klik salin link. Kita gunakan tab yang baru untuk mengaksesnya. Nah maka rancangan media pembelajaran yang barusan kita buat sudah bisa diakses oleh user atau pengguna ya. Nah kita pilih menu-menunya, dimana menu kompetensi dasar masih kosong, materi pembelajaran juga masih kosong, soal latihan juga masih kosong. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke rancangan ya yang tadi. Nah setelah itu di sini kita akan coba menambahkan tombol untuk mengakses ke menu-menu yang lain. Ya artinya selain berada di halaman atas header, kita juga di sini di bawah sediakan tombol-tombol yang bisa mengakses ke halaman-halaman yang lain dengan cara menyisipkan. Di sini perhatikan teman-teman, ada yang namanya toolbar yang namanya tombol. Kita klik ya. Nah, kita klik. Apa nama tombolnya? Misalkan kita akan mengakses ke halaman kompetensi dasar. Oke, tautannya yang mana? Tautannya adalah kompetensi dasar. Setelah itu kita sisipkan. Nah, silakan ukurannya disesuaikan. Oke, udah selesai ya. Setelah itu kita juga akan menambahkan tombol ke materi pembelajaran. Tautannya adalah materi pembelajaran, kita sisipkan. Kita simpan di sebelah kanannya. Ukurannya silahkan disesuaikan. Ya. Berikutnya kita menyisipkan juga ke tombol soal latihan. Tautannya silahkan disisipkan juga soal latihan ini. Oke ya. Nah ini udah jadi. Gimana nanti kalau ini dipublikasikan, pengguna bisa mengakses ke halaman berikutnya selain menggunakan menu yang di atas ini, dan juga bisa menggunakan tombol yang sudah kita sediakan di bawahnya. Ya, tombol yang sudah kita sediakan di bawahnya. Maka sewaktu kita klik kompetensi dasar, maka dia akan masuk ke halaman kompetensi dasar. Itu nanti akan kita coba ya teman-teman ya, apabila rancangannya sudah selesai semua. Anggap saja ini rancangan halaman muka sudah selesai. Ya silakan nanti tampilannya dibuat semenarik mungkin oleh teman-teman. Saya yakin teman-teman lebih kreatif ya, supaya tampilan awal website itu bisa lebih menarik gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita akan coba mengisikan konten di menu kompetensi dasar. Nah di mana di sini nanti akan berisi kompetensi dasar yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, misalkan ya. Nah persiapkan, misalkan saya di sini udah menyiapkan seperti ini ya teman-teman. Nah tentunya sebelumnya, karena kompetensi dasar yang akan kita sisipkan berupa teks, maka di sini disisipkan pilihannya adalah kotak teks ini ya. Nah kotak teks di sini. Nah setelah itu kita kopikan kompetensi dasarnya ya yang ada di editor teks yang lain ke sini. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, nah dirasa memang ini udah cukup. Nah berarti tinggal kita klik sembarang tempat. Nah selanjutnya misalkan teman-teman mau menyisipkan gambar, bagaimana? Sama ya, silakan sisipkan gambar. Misalkan pilih gambar mana yang mau disisipkan. Misalkan contohnya yang ini ya. Oke, nah seperti ini. Ukurannya silakan disesuaikan. Oke, nah jangan lupa teman-teman seperti yang tadi disampaikan di awal-awal, kalau misalkan kita menggunakan gambar yang sumbernya dari Google, atau artinya bukan gambar yang kita create sendiri, kita harus mencantumkan sumbernya ya. Misalkan saya tambahkan di sini sebuah sisipan teks, misalkan sumber gambar dari, misalkan saya contohnya kumparan.id
gmail.com misalkan ya, seperti ini. Kita simpan di tengah supaya lebih simetris. Nah ini ya teman-teman ya, karena kalau misalkan tidak kita sisipkan gambar ini bersumber dari mana, itu menyalahi hak kekayaan intelektual ya, karena gambar ini milik orang lain atau punya yang lain gitu kan ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba menyisipkan menambahkan konten di materi pembelajaran. Nah di sini, nah sama di materi pembelajaran pun kita akan coba menyisipkan teks ya, menyisipkan teks. Nah contohnya di sini sudah ada. Tentunya siapkan materinya oleh teman-teman semua sebelum kita membuat ini. Anggap saja ini materi yang berupa teksnya sudah selesai. Silakan nanti teman-teman tambahkan sesuaikan dengan materinya. Nah, selanjutnya di antara materi ini kita juga ingin menyisipkan sebuah video YouTube, di mana kita juga sebelumnya sudah membuat video pembelajaran yang diupload ke YouTube. Nah itu bagaimana? Nah kita sisipkan juga di sini teman-teman. Nah di sini ada yang namanya YouTube. Oke, tapi kita lihat dulu nih ya. Klik YouTube-nya. Nah selanjutnya kita search atau misalkan pilih yang telah diupload oleh kita di akun kita. Nah ini sudah ada ya. Nah anggap saja misalkan saya akan menggunakan materi pembelajaran yang ini. Setelah itu pilih ya video YouTube yang akan kita masukkan ke dalam konten ini. Setelah itu klik tombol pilih. Nah maka di sini akan muncul. Silakan atur ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan atau kapasitas itu ya. Oke, misalkan dirasa sudah cukup sekian. Nah itu langkah-langkahnya bagaimana cara kita menyisipkan teks ataupun link YouTube ke dalam konten pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada putra-putri kita ya. Alangkah baiknya sebelumnya tentu Bapak Ibu atau teman-teman membuat dulu video pembelajaran yang diupload ke YouTube, sehingga di konten ini kita nggak terlalu banyak menuangkan materi. Karena kalau misalkan anak-anak zaman sekarang kan kalau suruh baca itu agak susah ya. Mereka lebih senang mendapatkan materi berupa visualisasi ya, berupa video ataupun gambar yang menurut mereka lebih menarik ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba menyisipkan atau mengisikan konten soal latihan. Nah, di mana konten soal latihan ini sebelumnya kita sudah membuatnya di di Google Drive atau Google Form. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuatnya di Google Drive atau di Google Form. Nah, ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah membuat contoh soal sederhana. Nah, yang kita perlukan adalah link ini ya, link ini yang sudah kita running di dalam Google Form ya. Ini nanti akan kita salin linknya, kita kopikan ke sini. Tapi sebelumnya kita kasih keterangan dulu teman-teman ya, maaf ya. Nah, kita kasih keterangan dulu menggunakan sisipan teks. Silakan kerjakan soal di bawah ini. Durasi waktu 30 menit misalkan aja. Oke ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengakses link dari Google Form tadi dengan cara memilih ini teman-teman ya, sisipkan sematkan. Nah, sematkan. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke Google Form. Nah, di mana nanti link dari Google Form soal Google yang kita buat di Google Form ini kita kopikan ya, teman-teman. Kita kopikan ke sini. Nah, ke sematkan yang tadi. Oke, selanjutnya kita klik tombol sisipkan. Nah, maka soal yang soal yang kita buat di Google Form sekarang sudah terhubung dengan media pembelajaran yang kita buat dengan menggunakan sites di dalam Google Form ini ya. Maaf. Ya betul, soal yang ada di Google Form kita udah kita sematkan di dalam site media pembelajaran ini. Selanjutnya di sini kita sediakan sebuah tombol ya
untuk mengakses halaman muka. Artinya jika sudah selesai mengerjakan soalnya, siswa atau pengguna kembali lagi ke halaman muka untuk melihat materi-materi yang lainnya misalkan ya. Oke, nah saya kira sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, ini cara-caranya. Nah, oke, tadi di halaman muka kita menyisipkan 3 buah tombol ini supaya kita bisa mengakses ke halaman-halaman yang lain. Nah, di menu kompetensi dasar pun kita boleh menyisipkan tombol-tombol tadi supaya sewaktu kita berada di halaman kompetensi dasar, maka bisa mengakses juga ke halaman lain. Sama caranya dengan mengklik tombol ya, misalkan ke halaman muka misalkan ya. Oke, tautannya adalah halaman muka. Nah, begitu juga misalkan dari kompetensi dasar ingin langsung ke soal misalkan ya, silahkan teman-teman membuat tombol menuju ke halaman soal latihan misalkan saja. Silahkan, ini mah disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, nah ini jika merasa misalkan pembuatan media pembelajaran ini sudah selesai, jangan lupa kita coba publikasikan kembali perubahan-perubahan yang tadi ya. Kita coba publikasikan kembali perubahan-perubahan yang tadi. Setelah itu kita pilih publikasi. Oke, nah jangan lupa halaman yang aktif adalah halaman muka ya, untuk mengakses link. Halaman yang lain pun boleh sih sebenarnya, cuman kan alangkah baiknya sewaktu pertama kali si siswa atau pengguna mengakses website media pembelajaran ini, tampilan awalnya adalah halaman muka. Kita pilih ininya, tombol ini untuk mengakses link situs. Setelah itu salin link ya. Salin link, kita pilih tab yang baru. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman ya, menu-menunya, konten-kontennya sudah ada. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan dari ini kita ingin ke materi pembelajaran, tinggal kita klik materi pembelajarannya. Nah, ini udah ada kan. Nah, ini tadi link YouTube yang sudah kita sematkan ke dalam menu materi pembelajaran ya. Nah, cuman sayang tadi di sini silakan teman-teman membuat tombol di bawahnya untuk mengakses ke halaman yang lain ya, silakan ditambahkan aja. Terus misalkan kembali lagi ke halaman muka. Terus dari sini kita akan langsung misalkan ke soal latihan. Nah, silakan di sini soal latihan yang tadi sudah kita sematkan di sini menggunakan dari Google Form bisa diakses oleh siswa untuk langsung dikerjakan di site ini ya. Nah, jika sudah selesai silakan diklik atau diklik kirim atau submit ya. Nah, artinya dengan satu site yang kita buat, kita bisa mengakses ke beberapa platform yang lainnya. Kembali lagi ke halaman muka. Oke, selanjutnya teman-teman, nah ini kan si URL ini kan terlalu panjang nih ya teman-teman ya, satu dulu yang lain. Nah, URL ini kan terlalu panjang nih. Bagaimana misalkan supaya sewaktu nanti akan kita share ke siswa-siswi atau pengguna, linknya nggak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang gini menghafalnya agak susah. Di samping itu juga takutnya ada yang terlewat penulisannya. Linknya kita perpendek aja ya teman-teman ya, kita short. Caranya teman-teman bisa menggunakan website yang menyediakan jasa untuk memangkas link, seperti yang terkenal yang paling banyak digunakan seperti Bitly atau gg.gg ataupun misalkan SID dan sebagainya. Misalkan di sini saya kasih contoh menggunakan SID ya. Menggunakan SID. Nah, setelah tampil, nah silakan masuk ya.
masuk menggunakan Google saja. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada beberapa software yang sudah pernah saya buat. Nah, selanjutnya masuk lagi ke rancangan tadi ya, teman-teman ya. Di sini salin site linknya ini ya. Terus kita paste atau paste di sini. Ini lagi proses. Nah, di sini sudah ada, udah berhasil. Cuman ini kan menggunakan kode-kode yang sulit dihafal juga. Kita bisa rename, bisa kita ganti dengan yang mudah dihafal. Misalkan contohnya materi latihan 1 misalkan saja ya. Setelah itu kita eksekusi. Nah, tentunya jangan sampai lupa nih apa namanya link ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba apa namanya, kita akses di sini, kita klik pilih salin, kita akses di tab yang baru URL-nya. Nah, kalau berhasil maka dia akan menampilkan apa namanya media pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Google Site. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Saya kira mudah ya teman-teman ya. Tinggal bagaimana kita tekun dan rajin untuk apa namanya mengkreasikan media pembelajaran ini semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga tampilannya bisa dibuat semenarik mungkin ya, seperti yang tadi saya katakan di awal. Konten-konten yang kita tuangkan di sini bisa objeknya bisa berupa teks, gambar, video ataupun link ya. Link-link yang diperlukan untuk menambah kekreatifan dari konten tersebut, sehingga mudah-mudahan putra-putri kita belajarnya bisa lebih apa namanya lebih interaktif dan tidak membosankan ya. Beda dengan seperti misalkan kita kasih konten berupa file suruh dibaca oleh mereka. Nah, syukur-syukur di sini nanti akan ada interaksi antara siswa dengan guru menggunakan konten-konten yang sudah Bapak Ibu buat ya. Barangkali itu aja teman-teman ya, langkah-langkah bagaimana membuat media pembelajaran dengan menggunakan atau memanfaatkan Google Site ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.